Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 5 keuntungan yang kamu peroleh kalau kamu meninggalkan kebiasaan boros dan perilaku hedonis. Menurut KBBI, hedonisme merupakan pandangan yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Pandangan ini kerap dipakai sebagian orang dalam menjalani kehidupannya. Padahal kehidupan dengan orientasi hedonisme malah akan membuat seorang manusia tak pernah puas dalam mencari kesenangan materi, sehingga kerap menabrak norma hingga menghalalkan segala cara untuk memperoleh kenikmatan materi yang sebenarnya semu. Perilaku hedonisme hanya membuat manusia semakin sulit mengendalikan hawa nafsunya, sehingga tanpa pikir panjang melakukan segala hal demi memperoleh kesenangan dunia. Karena itu, sebaiknya perilaku hedonisme tidak menjadi bagian dari gaya hidup setiap orang, sebab bisa menjadi candu yang ujungnya malah menghancurkan diri sendiri. Kalau kamu sudah terjebak dengan perilaku ini, maka tidak ada salahnya untuk berpikir ulang dan mulai meninggalkan perilaku hedonisme ataupun hidup boros dan bersenang-senang tanpa memikirkan masa depan yang ada. Ada banyak keuntungan yang bisa kamu peroleh jika kamu mau meninggalkannya. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, hidupmu menjadi lebih nyaman. Keuntungan meninggalkan kebiasaan atau perilaku hedonisme membuat hidupmu jauh lebih baik dan lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Ini dikarenakan adanya perubahan pola hidup dari sebelumnya yang tidak baik menjadi baik. Saat kamu hidup dengan apa adanya, tanpa sibuk menuhankan ego demi mendapatkan kesenangan semu, tentu dapat membuat roda kehidupanmu jauh lebih baik. Kamu pun akan menjadi lebih lega dalam menikmati hidup. Kedua, peka terhadap orang lain alias tidak egois. Seseorang yang larut dalam perilaku hedonisme biasanya cenderung egois dan sibuk mementingkan urusan sendiri ketimbang orang lain. Istilahnya seperti menganggap hidup di dunia ini hanya miliknya sendiri. Hidup dengan egois dapat membuat seseorang tidak peka terhadap orang lain. Hal ini tentu tidak bermanfaat, karena sebagai makhluk sosial, kita perlu berinteraksi dengan sesama. Ketika kamu meninggalkan perilaku boros atau perilaku hedonisme dalam hidup, maka keuntungannya kamu menjadi lebih baik lagi dalam mengelola diri, salah satunya tidak lagi egois dan mulai peduli terhadap sekitarmu. Ketiga, menjadi tidak lagi hidup konsumtif. Seseorang yang menganut paham hedonisme dalam hidupnya tentu tak lepas dengan yang namanya budaya konsumtif atau senang membelanjakan sesuatu dengan nominal uang yang tidak sedikit. Perilaku konsumtif tidaklah baik untuk menjadi pola hidup, sebab dengan begitu hidupmu jadi tidak terkendali. Karena itu, menghilangkan perilaku hedonisme seperti budaya konsumtif pada dirimu tentu sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidupmu ke depan, karena kamu dapat menjaga hidupmu dari pengaruh hal-hal yang merugikan. Keempat, menjadi manusia yang tidak mubazir dan boros. Perilaku hedonisme memang membuat hidup seseorang jauh dari perbuatan yang bermanfaat. Sebab perilaku hedonisme membuat manusia seolah lupa diri dan larut mengejar kesenangan sebagai tujuan utama. Salah satu contoh perilaku tidak bermanfaat yang dilakukan seseorang yang menganut paham hedonisme adalah mudahnya melakukan hal yang mubazir di segala aspek, mulai dari mubazir waktu, mubazir uang, karena sibuk berbelanja hal-hal yang terkadang hanya benda-benda tersier atau benda-benda yang tidak dibutuhkan, hingga mudah melakukan pemborosan. Jika tidak dikendalikan, perilaku seperti itu akan membuat seseorang terlena. Untuk itu, bersyukurlah bagi kamu yang mau meninggalkan perilaku hedonisme dalam hidupmu, sebab kamu berupaya untuk lebih jeli dan tidak lagi mubazir dalam menjalankan hidup. Kelima, kamu menjadi lebih bertanggung jawab terhadap hidupmu. Menjadi pribadi yang tidak lagi mengedepankan hedonisme tentu dapat mengubah hidupmu jauh lebih bermakna dari sebelumnya. Salah satunya, kamu menjadi lebih bertanggung jawab terhadap hidup yang sedang kamu jalani. Ini terjadi karena adanya kesadaran diri, setelah sebelumnya larut dalam perilaku hedonisme yang tak pernah membuat manusia berpuas diri. Saat seseorang bertanggung jawab dengan hidup yang dia jalani, maka dengan sendirinya dia pun akan peduli dengan orang-orang yang ada di dekatnya dan semakin meningkatkan rasa empatinya. Itulah tadi beberapa contoh keuntungan yang bisa kamu peroleh kalau meninggalkan perilaku hedonisme. Ingat, jangan sia-siakan hidupmu hanya demi mencari kesenangan sebagai tujuan utama hidup. Masih banyak hal-hal bermanfaat lain yang bisa kamu lakukan ketimbang sibuk mengejar kenikmatan semu lewat perilaku hedonisme.
Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.